Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Kinkin Yuliati, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai bagaimana public relation berbeda dari periklanan. Namun, sebelum membahas materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Anissa Farah Rafidah dengan NIM 17096220088, saya sendiri Mutiara Suherman dengan NIM 17096220073, Naya Ika Cahyani dengan NIM 17096220060, dan Sekar Ayu Condroning Tias dengan NIM 17096220062. Nah, pada materi ini terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, target audiens. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, daya tarik. Yang keempat, media. Yang kelima, penyajian informasi. Dan yang terakhir, biaya. Mari kita simak baik-baik ya teman-teman. Baik, kita memasuki materi yang pertama yaitu target audience. Salah satu cara termudah untuk memahami perbedaan antara dua bentuk komunikasi penting, yaitu antara public relations dan juga periklanan, adalah dengan mempertimbangkan target audience yang menjadi tujuan pesan. Dalam public relations, target audience dan target pasar berjalan beriringan, namun keduanya memiliki perbedaan. Target audience adalah sekelompok orang yang lebih spesifik dibandingkan target pasar. Sedangkan target pasar adalah keseluruhan kelompok orang yang dijadikan sasaran konsumen atau orang yang akan menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk sebagian besar produk, kecuali hampir semua orang membelinya, target audience diidentifikasikan berdasarkan segmen pasar, kelas sosial, usia, jenis kelamin, atau perbedaan demografis lainnya, dan ditampilkan dalam ringkasan iklan. Dalam hal ini, salah satu contoh yang bisa saya sampaikan yaitu produk susu. Produk seperti susu dapat dikonsumsi oleh hampir semua orang, namun iklannya mungkin ditujukan terutama kepada ibu rumah tangga melalui media massa seperti televisi, poster, dan juga iklan door-to-door. Baik, selanjutnya terdapat perbedaan yang kedua yaitu dari aspek maksud dan tujuan. Secara umum, periklanan dan hubungan masyarakat memiliki tujuan yang berbeda. Periklanan berfokus pada mempengaruhi kelompok sasaran agar melakukan tindakan tertentu, seperti menciptakan kesadaran guna mendorong pembelian. Sedangkan hubungan masyarakat atau public relation bertujuan untuk membangun pengetahuan, pemahaman, pengertian, minat, dan dukungan dari berbagai pihak yang dapat memengaruhi arah organisasi. Namun, dengan diperkenalkannya program komunikasi pemasaran terpadu, tujuan keduanya semakin saling terkait. Hubungan masyarakat seringkali bertindak sebagai pendahulu periklanan karena membangun pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang produk atau layanan yang diiklankan. Nah, keberhasilan periklanan juga sangat tergantung pada citra dan reputasi perusahaan pengiklan, yang juga memerlukan dukungan dari hubungan masyarakat untuk memastikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang merek tersebut. Jadi, meskipun memiliki perbedaan tujuan yang signifikan, periklanan dan hubungan masyarakat semakin saling terkait dalam upaya mempromosikan sebuah organisasi atau produk. Next. Pesan periklanan dan public relation memiliki daya tarik yang berbeda-beda secara keseluruhan. Artinya, public relation harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dan menggunakan alat yang cerdas agar tak kalah jauh bersaingnya dengan periklanan. Pesan iklan biasanya bersifat emosional dan mencolok, dengan riasan panggung dan suara teriakan untuk menarik perhatian dan memikat para pendengarnya. Periklanan membutuhkan dan mempunyai teknik-teknik khusus dan akan sangat berhasil jika ada perpaduan yang tepat antara perencanaan dan kreativitas. Dapat diartikan bahwa daya tarik pesan public relation sangat berbeda dikarenakan masalah kredibilitas. Jadi kita harus membiarkan public relation bekerja dengan caranya sendiri. Singkatnya, daya tarik periklanan terletak pada kemampuannya untuk menarik perhatian melalui taktik yang emosional dan menarik. Sedangkan daya tarik PR atau public relation tertuju dan terletak pada kredibilitas dan kepercayaannya.
Periklanan dan PR mempunyai teknik dan tujuan yang berbeda-beda. Dan memahami perbedaan dari keduanya sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif dalam berbagai format media. Materi selanjutnya ada media yang digunakan. Bagi seorang PR atau Public Relation, membangun reputasi di era digital saat ini merupakan tantangan yang perlu dihadapi. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Media relation merupakan bentuk strategi komunikasi seorang public relation yang profesional dalam menjaga hubungan dengan media, menjalin dan mempertahankan hubungan dengan baik dengan media itu amatlah sangat penting bagi seorang PR atau public relation. Bisa disimpulkan, PR atau public relation merupakan upaya perusahaan untuk memelihara hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan seperti media, karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat luas. Materi selanjutnya ada pun perbedaan antara periklanan dan juga public relation. Yang pertama, pilihan publikasi. Tampaknya logis untuk berasumsi bahwa karena suatu publikasi dalam agenda media periklanan tersebut harus menjadi subjek yang editorial. Kecuali dalam pers khusus, inilah yang kasusnya. Yang pertama ada media periklanan dapat berupa radio times, TV times, atau majalah yang tidak memuat artikel tentang produk dan menerima siaran. Yang kedua, media periklanan mungkin merupakan harian nasional dengan sirkulasi besar dengan sedikit peluang untuk mempublikasikan informasi produk. Sedangkan majalah arus utama atau majalah yang terspesialisasi yang tidak termasuk dalam kalender media akan dengan senang hati menerima informasi. Selanjutnya yang kedua, bagian dari media dan orang-orang media. Sisi periklanan atau komersial dari suatu media biasanya terpisah dari sisi kreatif atau produksi. Namun semakin besar dan semakin penting medianya, semakin benar hal ini. Sedangkan dalam kasus publikasi yang sangat kecil, pemilik, editor, manajer periklanan, dan penerbit adalah orang yang sama. Jika perbedaan antara sisi periklanan dan sisi editorial atau program tidak dihargai, namun PR disalahartikan sebagai periklanan, kesalahan yang mungkin terjadi adalah mendekati orang yang salah. Yang ketiga ada jenis dan pilihan media. Jenis dan pilihan media ini telah disebutkan, namun jika diperlukan, siaran pers dapat dikirim ke majalah yang sirkulasinya terlalu kecil untuk dimasukkan dalam kalender media atau dikecualikan karena alasan lain seperti pembaca duplikat. Tidak akan menguntungkan untuk beriklan di sana, tetapi akan bermanfaat untuk mempublikasikan informasi di sana. Atau mungkin seorang belum pernah beriklan di Financial Times tetapi menganggap halaman teknologinya adalah tempat yang baik untuk memposting berita PR. Hal ini serupa juga terjadi pada pers regional, yaitu mesin jahit mungkin diiklankan terutama di pers perempuan, namun dapat hampir 100 harian regional yang memuat informasi tentang jahit baru yang dibuat untuk perempuan. Yang keempat atau yang terakhir, penggunaan media secara terbatas atau tidak terbatas. Beberapa media seperti majalah penyiaran mungkin ideal untuk periklanan tetapi kurang berguna atau tidak berguna untuk tujuan PR. Anda tidak dapat beriklan melalui kantor berita seperti asosiasi pers. Mungkin meskipun agensi tersebut dapat menjadi saluran yang baik untuk menyampaikan berita PR yang memiliki minat luas, nilai periklanan dan PR sebuah media yang sama dapat dibatasi pada salah satunya sama atau dibatasi oleh PR. Selanjutnya, Baik, materi selanjutnya adalah presentasi atau penyajian informasi. Presentasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan gagasan, program, jasa, produk, dan lain-lain kepada halayak tertentu. Karena presentasi merupakan suatu kegiatan public speaking, maka orang yang menyampaikan materi disebut presentator, sedangkan orang yang mendengarkan disebut audiens. Dalam membuat suatu iklan produk, maka iklan harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dan minat baca. Pembaca juga harus yakin akan keunggulan produk, layanan, atau penawaran dibandingkan pesaing. Materi pers atau iklan harus faktual. Selain itu, iklan juga harus menggunakan bahasa yang sederhana dan menyertakan penjelasan yang lengkap serta terperinci. Baik. Selanjutnya terdapat perbedaan yang terakhir yaitu dari aspek biaya. Dalam pemasaran terdapat konsep garis atas dan garis bawah.
Periklanan dianggap sebagai bagian dari garis atas, sedangkan public relation atau hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan pemasaran langsung dianggap sebagai bagian dari garis bawah. Ini menunjukkan bahwa periklanan cenderung memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar karena dianggap sebagai investasi untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan secara langsung. Selanjutnya, agen periklanan seringkali mengoperasikan sistem komisi di mana mereka mendapatkan persentase dari biaya iklan yang dibeli oleh klien. Mereka juga mungkin mendapatkan komisi atas pekerjaan tambahan yang mereka lakukan. Nah, sistem ini bisa rumit dan beragam sesuai dengan agen yang menetapkan tarif tetap untuk layanan mereka. Nah, di sisi lain, konsultan humas hubungan masyarakat atau public relation biasanya tidak menerima komisi. Mereka lebih condong untuk menjual waktu dan keahlian mereka dengan tarif per jam atau harian yang mencakup gaji, biaya overhead, dan keuntungan. Dengan demikian, dalam konteks biaya, periklanan dan hubungan masyarakat memiliki pendekatan yang berbeda, baik dalam menetapkan harga dan mengelola sumber pendapatannya. Nah, selesai sudah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.